Mang Hasan, satu lagi ya. Siap. Aduh. Sebuah mobil sedan yang terparkir di halaman rumah di Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi mencoba melokalisir api agar tidak merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Minggir. Warga pun panik, berusaha mengevakuasi barang-barang karena api kian membesar. Setelah setengah jam, belasan petugas pemadam berjibaku dengan menerjunkan 4 unit mobil, api akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran, pemilik mobil mengalami kerugian ratusan juta rupiah dan kasusnya ditangani unit Reskrim Polsek Kembangan untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Kantor Kodim Kabupaten Poso, kantor Kodim terbakar. Aduh. Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso di Jalan Urip Sumoharjo Poso, Sulawesi Tengah terbakar. Api hampir menghanguskan seluruh bangunan Kodim hingga membuat warga panik karena takut terjadi ledakan. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api, sementara petugas gegana dari Brimob juga datang untuk mengamankan bahan yang mudah meledak. Tidak ada korban jiwa, seluruh personel selamat. Petugas memastikan senjata dan amunisi dalam kondisi aman dan lengkap. Puluhan mahasiswa bentrok dengan aparat di depan Mapolda Maluku Utara. Adu jotos pun tak terhindarkan. Satu mahasiswa mengalami luka di bagian pelipis. Masa menuntut pembebasan 11 warga adat Mabasangaji yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara atas tuduhan premanisme di lokasi tambang PT Position Halmahera Timur yang telah menyerobot lahan adat sehingga warga menuntut ganti rugi lahan. Usai bentrokan, masa kembali melanjutkan aksi dan kembali dibubarkan paksa oleh aparat lantaran sudah melewati batas waktu. Selamat pagi Zila, selamat pagi pemirsa. Kami ucapkan selamat datang di iNews Today. Nah, gimana nih Ocha hari ini gitu ya, kita akan menyapa para pemirsa iNews Today hari ini. Dan kalau kita lihat informasi-informasi yang salah satunya lagi dibahas itu mengenai Timnas Indonesia ini yang sudah mulai bersiap nih untuk melawan Cina nanti pada tanggal 5 Juni nanti gitu ya, dan mereka juga sudah menggelar pemusatan latihan di Bali. Jadi beberapa pemain juga udah datang dan udah siap nih. Bahkan ada yang udah memprediksi loh skornya berapa. Wah, pokoknya dari Patrick Kluivert sendiri tampaknya sangat optimis untuk menghadapi pertandingan dengan China kali ini, dan kita juga nantikan semangatnya, optimismenya seperti apa. Jangan sampai kalah begitu ya, karena jadi udah semangat, udah pede, kalah lagi dan kan yang berulang-ulang lagi gitu kesalahannya. Ya, karena China sendiri juga katanya mengatakan siap mati-matian bertarung dan akan membawa skuad ataupun tim terbaik. Jadi kita nantikan semangat dan juga agresivitas pemain kita di perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kali ini ya. Jadi nggak sabar ya Caya. Yang pastinya tentunya kami nantikan juga semangatnya tidak hanya untuk Timnas, tapi semangat untuk menyaksikan berbagai update informasi hari ini di iNews Today, karena senang sekali kami dapat menghadiri Anda selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Kita
Dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan sejumlah informasi yang salah satunya yaitu mengenai TPA Sumur Batu di Bantar Gebang yang overload hingga membahayakan. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Ya, dan saya Rosalinci. Pemirsa, inilah ini sudah selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali dengan informasi pertama pemirsa, 5 ruko ludes terbakar dan 6 orang tewas di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Ini api diduga dari korsleting listrik di salah satu ruko hingga terjadi kebakaran besar. Api udah membesar, None. Tolong bantuannya. Langsang ada, simpang ada kita. Tolong bantuannya, bakarnya makin besar, tolong. Dalam video amatir, api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan ruko di Desa Tualang Cut, Manyat Payet, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Api diduga dari korsleting listrik di salah satu ruko toko kelontong. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membakar seluruh bangunan toko hingga merembet ke 13 bangunan toko lainnya. 6 orang, diantaranya 4 orang dewasa dan 2 orang anak-anak, satu keluarga ditemukan tewas di lantai 2, salah satu ruko yang terbakar. Diduga mereka kehabisan oksigen karena banyaknya kepulan asap. Tadi kita dapat informasi bahwa ada terjadi kebakaran di Tualang Cut, baik. Untuk penyebab masih dalam penyelidikan. Kemudian untuk korban jiwa sementara ada 6. Untuk yang lain mungkin nanti kita berikan informasi. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil dinas pemadam kebakaran milik Pemkab Aceh Tamiang tiba di lokasi. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 8 pelaku pemalsuan produk kosmetik di Bekasi, Jawa Barat. Iya, pelaku menjual kosmetik di sejumlah toko online hingga meraup untung miliaran rupiah. Polisi membongkar praktik penjualan kosmetik palsu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 8 orang ditangkap dalam kasus ini. Puluhan ribu kemasan kosmetik palsu siap edar juga disita polisi. Dalam aksinya, para pelaku memanfaatkan merek kosmetik terkemuka dan mengganti isinya dengan bahan tiruan. Bahan-bahan yang digunakan dibeli melalui toko online dan berbahaya bagi kesehatan kulit. Selama 2 tahun beraksi, para pelaku bisa meraup omset hingga miliaran rupiah. Menjual online dengan nama Toko Pusat Glowing Store. Jadi dia memproduksi kemudian juga memperjualbelikan lewat media yang tadi saya sampaikan di atas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati saat membeli produk kosmetik dengan memeriksanya secara teliti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ini Ocha, miris banget ya kita sebagai perempuan, apalagi yang suka dandan gitu. Ya. Kayaknya harus hati-hati banget sekarang kalau pilih-pilih produk, apalagi tergiur dengan harga murah dan diskon yang mungkin sebenarnya nggak masuk akal, tapi kita bisa dapat barang dengan brand atau merek yang mahal gitu ya. Sebetulnya diuntungkan ketika digitalisasi meluas, e-commerce meluas, produk makeup ini berlimpah sekali gitu ya di e-commerce, dan kita juga sering kali tertarik gitu ya, wah affordable banget gitu. Tapi ternyata edukasi untuk konsumen belum benar-benar maksimal begitu ya, dan ini juga menjadi perhatian bukan hanya untuk konsumen, tapi sering kali mungkin influencer atau kalangan selebgram yang menerima tawaran untuk endorse atau mempromosikan brand-brand tertentu. Balik lagi ya, ini bertahan lama di e-commerce saya ternyata pengawasannya kurang gitu ya, sampai baru ketahuan sekian lama gitu. Jadi mungkin untuk para masyarakat, khususnya para wanita nih yang kadang suka cari-cari makeup di e-commerce itu untuk lebih hati-hati lagi gitu ya. Kita cari lagi periksa lagi segala macamnya, karena jangan hanya cuma tergiur gara-gara harga murah, tapi justru malah nanti
kedepannya malah membahayakan. Iya, carilah brand-brand yang mungkin boleh affordable gitu ya, tapi yang mungkin secara branding dan juga penggunaan ini sudah cukup mapan lah ya, penggunaannya sudah cukup lama begitu. Oke, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana teror pecah kaca bangunan sekolah di SMP Negeri 46 Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Iya, sebanyak 36 keping kaca jendela dari 10 kelas perpustakaan dan pos satpam hancur dipecahkan pelaku menggunakan martil terekam CCTV. Dari rekaman CCTV sekolah, pelaku berjumlah 2 orang, mengenakan jaket dan penutup kepala. Aksi pengrusakan terjadi sekitar pukul 4 pagi. Satu pelaku memecahkan kaca menggunakan martil. Teror pecah kaca sekolah ini sudah 2 kali terjadi dalam kurun waktu sebulan terakhir. Sebelumnya, pada tanggal 28 April 2025, ada 2 keping kaca jendela perpustakaan pecah. Berselang 2 pekan kemudian, pada 9 Mei 2025, sebanyak 34 keping kaca jendela dari 10 kelas pecah, termasuk kaca dan pintu pos satpam. Aksi pengrusakan pertama kali diketahui penjaga sekolah pagi hari dan segera mengecek rekaman CCTV. Atas insiden tersebut, pihak sekolah SMP Negeri 46 telah melaporkan ke Mapolrestabes Palembang. Hingga kini, pelaku pengrusakan belum terungkap. Diduga kedua pelaku masih pelajar. 6 kaca. Sampai sekarang itu masih memang belum terungkap secara fisik, masih anak-anak. Tetapi kalau ini memang tidak kita laporkan, kita khawatirnya nanti akan terjadi lagi. Itu masuknya dari belakang. Karena waktu dia masuk dan dia keluar itu sama sekali tidak terekam. Pihak sekolah berharap pelaku teror pengrusakan yang sudah 2 kali terjadi ini segera ditangkap dan petugas mengungkap motif para pelaku, serta para pelaku mendapatkan hukuman yang bisa membuat jerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ayus melaporkan. Pemirsa, meresahkan sejumlah kalangan, rumah makan ayam goreng Widuran disidak oleh Wali Kota Solo. Rumah makan legendaris yang diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal ini pun diminta tutup sementara. Viral diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal, rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah disidak Wali Kota Solo, Respati Ardi. Sayangnya saat sidak berlangsung, pemilik ayam goreng Widuran tidak berada di tempat. Sementara itu, Respati yang ditemui langsung para karyawan dan sempat menghubungi pemilik melalui sambungan telepon meminta restoran tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya, tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya, Mas Wali? Ya, saya telepon Terus bagaimana Mas Wali? Ya, saya sampaikan ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Sebelumnya, rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini viral karena diduga menggunakan bahan non-halal tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Karyawan restoran pun mengonfirmasi label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ya, ini sangat mengecewakan begitu ya, rumah makan yang juga sudah beroperasi lama sekali disebut rumah makan legendaris. Ini tentunya cukup mengagetkan bagaimana kemudian peran-peran otoritas terkait udah ada label halal tapi kemudian tidak terverifikasi sampai baru ketahuan saat ini ya. Benar, apalagi ini juga sudah menjadi sesuatu yang digemari dan legendaris tadi seperti Ocha bilang gitu ya, tentunya banyak pasti masyarakat yang sudah mengkonsumsi ayam ini gitu dan sayangnya ternyata mengandung non halal. Tapi kalau kata pegawainya ternyata memang kremesannya aja Ca yang digoreng menggunakan minyak non halal begitu. Tapi ya kita tetap
menyayangkan ya peristiwa ini, semoga kedepannya tidak ada lagi, dan untuk para pelaku usaha diminta untuk transparan, jujur begitu ya, karena kan memang banyak masyarakat yang mengkonsumsi memilih untuk mengkonsumsi yang tidak halal. Dan lagi-lagi kita harapkan juga ya otoritas terkait ini betul-betul bisa memverifikasi dan melakukan pemantauan berkala, karena kalau bukan mereka yang kemudian aktif, kita juga sebagai konsumen susah banget lah ya. Apalagi kalau verifikasi mau makan sehari 3 kali harus verifikasi 3 kali kan nggak mungkin juga gitu ya. Oke, kita harapkan pokoknya kejadian ini nggak berulang lagi dan merugikan masyarakat gitu ya, Caya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasca aksi pengeroyokan di depan sebuah minimarket di Sidoarjo, polisi meringkus 3 pelajar. Kasus pengeroyokan ini terjadi lantaran para pelaku tidak terima aksinya dilerai oleh korban. Inilah aksi pengeroyokan pemuda yang terjadi di depan sebuah minimarket di kawasan Pagerwojo, Sidoarjo yang terekam CCTV. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku yang merupakan siswa pelajar SMA di Sidoarjo. Ketiga pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika aksi pengeroyokan itu terjadi ketika korban berusaha melerai pertikaian antar kelompok pemuda di sebuah warung yang ada di depan minimarket. Kita sementara bisa mengamankan 3 orang, ya, kalau totalnya ada belasan yang terlihat di CCTV ya. Yang terlihat di CCTV itu belum tentu semuanya, karena ada yang terlibat langsung, ada yang cuma ikut-ikutan saja. Tidak terima dilerai, para pelaku yang dalam pengaruh minuman keras justru mengeroyok korban hingga korban terluka. Meski masih tergolong anak di bawah umur, perbuatan pelaku dinilai meresahkan warga dan kini para pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca viralnya video pengerusakan Stadion Gelora Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah meminta pihak Polrestabes untuk menangkap pelaku pengerusakan. Iya pemirsa, selain itu Deddy Mulyadi juga menyayangkan ada puluhan oknum bobotoh yang melakukan pengerusakan. Pasca beredarnya video bobotoh melakukan pengerusakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada laga antar Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam, Gubernur Jawa Barat memberi respon. Deddy Mulyadi menyayangkan tindakan para oknum bobotoh yang merusak Stadion GBLA, mulai dari mencabut rumput hingga menggunting jaring gawang. Deddy Mulyadi sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mencari para pelaku pengerusakan. Merayakan kemenangan adalah ekspresi yang kita nantikan. Tetapi, saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal, melakukan perusakan terhadap fasilitas stadion yang kita banggakan. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Apabila terbukti itu pidana, agar diproses. Apabila di bawah umur, maka barak militer adalah tempat untuk Anda semua dilakukan pembinaan sampai Anda menyadari bahwa tindakan Anda memang salah. Sebelumnya ribuan bobotoh tumpah ruah ke lapangan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persis Solo Sabtu malam. Dalam momen tersebut banyak oknum bobotoh yang melakukan pengerusakan seperti merusak lapangan dengan menggunting jaring gawang hingga merusak rumput lapangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Hari ini komunitas bomber. Wah, gini-gini nih ya Ocha ya, padahal kesempatan mereka untuk merayakan itu udah diberikan loh, tapi ini kayaknya benar deh. Kalau misalnya mereka memang terbukti, nih Kang Deddy bawa aja ke barak militer, kalau perlu sebulan tanpa handphone benar-benar biar jerak gitu ya. Ngapain coba nyambutin rumput, rusak gawang. Ya patut kita apresiasi lah ya, tapi kalau memang tadi Kang Deddy sudah ada himbauan ataupun bahkan berupa ancaman gitu ya akan mempidanakan mereka-mereka yang merusak, ini kan sebetulnya bukan sekali dua kali ya, setiap kali pertandingan selalu ada oknum-oknum yang seperti ini. Semoga saja bukan hanya berupa ancaman tapi betul-betul bisa terrealisasikan pidananya ya, karena jangan sampai
ini kan membangun stadion uang rakyat juga, yang merusak rakyat juga. Aduh, disayangkan sekali gitu ya. Jadi butuh tindakan serius begitu ya biar pelaku ini jerat dan takut dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya, pemirsa, kita ke informasi lain ya terkait Polda Sumatera Utara menangkap 3 terduga pelaku pembacokan terhadap seorang jaksa dan 1 staf kejaksaan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Sabtu dini hari. 2 pelaku diringkus di 2 lokasi berbeda. Polisi menangkap 2 dari 3 pelaku penganiayaan seorang jaksa berinisial JWS dan ASN di Kejari, Deli Serdang, berinisial ASH di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pelaku APL alias Kepot ditangkap di Jalan Pancing, Medan, Sabtu malam. Sedangkan pelaku SD alias Galo ditangkap di Binjai pada Minggu dini hari. APL diduga merupakan otak pelaku dan SD merupakan eksekutor terhadap korban. Keduanya merupakan residivis kasus pencurian dan kekerasan. Untuk sementara motif pelaku masih didalami oleh petugas. Ya, saling kenal antara pelaku dan korban. Apakah para pelaku ini juga pernah terlibat kasus hukum sebelumnya, Pak? Ya, itu saat ini masih terus tersebut jika ada motif-motif ataupun ada tersangka-tersangka lain yang terlibat. Ada kemungkinan kasus yang ditangani oleh Pak Jaksa, Pak? Ya, itu masih pendalaman kami. Ya. Hingga kini Polda Sumut terus mengungkap motif pelaku dan mengejar pelaku lain yang masih buron. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Iya, kedua korban dibacok saat memanen sawit di ladangnya. Seorang jaksa dan 1 staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 2 pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan parang. Vario 2 naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku 1 lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman, kata dia. Rupanya nggak lama, dibawa teriak. Tak tolong. Mau main dibacok, katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kok aja ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat sudah overload. Dan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, sampah di TPS Sumur Batu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat sudah overload. Iya, pemerintah Kota Bekasi berencana untuk memperluas pembukaan lahan baru untuk membuang sampah yang mencapai 1.800 ton per harinya. Permasalahan sampah di TPA Sumur Batu Bantar Gebang, Kota Bekasi masih terus terjadi. Lahan yang ada saat ini belum mampu menampung 1.800 ton sampah per hari yang dibuang ke TPA Sumur Batu. Akibatnya TPA Sumur Batu mengalami overload dan rawan longsor. Selain itu, rusaknya sejumlah alat berat yang digunakan untuk operasional membuang sampah juga menghambat proses pembuangan sampah di TPA Sumur Batu hingga membuat antrian panjang truk sampah. Untuk mengatasinya, Pemkot Bekasi mengalokasikan dana 200 miliar rupiah dan berupaya memperluas lahan setidaknya 10 hektar setiap tahunnya
dan membuat lahan baru untuk metode sanitary landfill. Koordinasi dengan pemerintah DKI, Pak Gubernur, Pak Pram saya kira sudah memberikan satu sinyal apa yang kemudian hal-hal yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Mudah-mudahan salah satunya adalah kita meminta juga tambahan alat berat dan juga truk pengangkut untuk membantu kinerja dari TPST Sumur Batu yang milik pemerintah Kota. Iya, dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di TPST Bantar Gebang, kita akan bergabung dengan rekan Jessica Winoto di lokasi. Ya, selamat pagi Jessica, seperti apa kondisi sampah yang overload di sana? Ya, selamat pagi Ocha, Zila dan juga pemirsa. Memang saat ini saya berada di area pinggir jalan yang mana ini menuju ke area TPST Bantar Gebang Bekasi, tetapi tadi kami sempat melihat secara langsung kondisi di dalam area TPST Bantar Gebang Bekasi, tetapi kami memang belum bisa melaporkan secara langsung di area TPST Bantar Gebang karena memang adanya perizinan yang harus dilalui terlebih dahulu. Tetapi kami sepandangan mata dari kondisi terkini di TPST Bantar Gebang, tadi kami melihat memang timbunan sampah atau penumpukan sampah itu sudah cukup tinggi dan informasinya sudah mencapai 60 meter. Dan hal ini memang cukup rawan longsor, yang mana kalau misalkan curah hujan yang sangat tinggi, ini dapat terjadinya longsor besar yang ini dapat mengancam area pemukiman warga di area sekitar TPST Bantar Gebang. Dan ada pun juga informasi kami dapat sampaikan, Ocha, Zila dan juga pemirsa, mungkin tadi kami melihat bahwa timbunan sampah itu sudah ditutupi dengan plastik hitam yang cukup besar untuk menutupi, dan hal ini memang kemungkinan besar untuk meminimalisir rawannya longsor kecil ataupun longsor besar yang dari timbunan sampah tersebut. Lalu juga Ocha, Zila dan juga pemirsa, bahwa kami dapat sampaikan untuk terkait kami melihat adanya antrian truk atau tidak. Tadi kami dapat melihat bahwa memang sebenarnya ada antrian truk sampah, tetapi hal ini pun bukan menjadi masalah karena memang hanya ada 2 jalur untuk memasuki kawasan TPST Bantar Gebang Bekasi ini, karena memang ada 2 jalur yang setiap truk masuk itu ditimbang terlebih dahulu beban sampah yang dibawanya, dan lalu setelah itu baru akan melakukan proses pembuangan sampah di TPST Bantar Gebang. Dan setelah itu memang kami sempat bertanya-tanya juga ke petugas kebersihan di dalam sana bahwa setelah melakukan pembuangan, truk sampah tersebut akan dilakukan pencucian. Dan memang kalau misalkan pemirsa dapat lihat bahwa dari tadi berlalu lalang juga truk-truk sampah yang akan memasuki area TPST Bantar Gebang maupun untuk kembali ke area untuk pengumpulan kembali sampah-sampah yang di area-area warga yang ditugaskan kepada setiap truk-truk yang didistribusikan dari TPST Bantar Gebang Bekasi. Sementara itu, Ocha, Zila. Baik, Jessica, dapatkah Anda konfirmasi kembali terkait dengan informasi yang sebelumnya juga beredar? Ada masalah terkait banyaknya mobil pengangkut yang mengalami kerusakan. Apakah betul-betul ini bisa menjadi kendala dalam pengangkutan di TPA atau seperti apa, Jessica? Ya, Ocha, Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang untuk terkait masalah kondisi truk yang memang kurang layak, dan ini memang sempat viral di beberapa waktu yang lalu bahwa warga melihat ada kondisi truk sampah yang sudah tidak layak digunakan, yaitu sudah berkarat dan juga bolong-bolong begitu ya, Ocha, Zila dan juga pemirsa. Tetapi kami, sepandangan mata kami tadi untuk melihat setiap truk-truk yang akan memasuki ataupun keluar, kami tidak melihat sama sekali adanya kondisi truk yang kurang layak, melainkan memang kondisi-kondisi truk ini cukup baik dan terlihat baru. Dan hal ini pun memang mungkin saja masih belum dapat kami temukan karena memang mungkin belum ada lewat dan kami tidak melihatnya. Tetapi untuk terkait kondisi truk ini menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki kualitas dari kondisi atau truk-truk yang akan digunakan untuk pengangkutan sampah. Ocha, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jessica Winoto, langsung dari Bantar Gebang Bekasi. Selamat bertugas kembali.
Baik, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Viral di media sosial, pesta pernikahan anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyayangkan hal itu karena batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang adalah 19 tahun. Pesta pernikahan antara sepasang anak perempuan dan laki-laki di Praia Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Anak perempuan berusia 15 tahun menikah dengan anak laki-laki berusia 17 tahun dirayakan dengan meriah. Pesta pernikahan ini mengundang komentar negatif dari warganet yang menyayangkan adanya pernikahan anak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan juga menyoroti peristiwa ini. Ia prihatin terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termasuk daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi pengantin perempuan maupun laki-laki. Sementara itu, polisi dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Lombok sedang menyelidiki pernikahan anak yang terjadi di daerahnya. Pihaknya juga akan memeriksa kondisi psikologis pengantin anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pernikahan di bawah umur di Lombok kerap terjadi akibat sandera dari budaya lokal. Ini padahal yang harus dipahami ya, selain berbahaya untuk kesehatan fisik dan mental anak, menikahkan anak di bawah umur ini juga termasuk tindak pidana yang seharusnya ditakuti dan jadi perhatian masyarakat. Dan berikut potongan dialog iNews Siang bersama pemerhati anak dan keluarga Erlinda. Boleh dikatakan tersandera ya, tersandera dalam tanda kutip dengan budaya lokal yang buruk. Kami katakan tidak semua budaya itu buruk ya. Kalau kami mengatakan sebenarnya ini bukan budaya, ini adalah perilaku yang dilegalkan, yang dianggap sebagai budaya. Ini yang kami ingin sampaikan. Kenapa? Karena kawin lari, memaksa ya untuk pernikahan yang seperti ini kan pada akhirnya bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat kan tidak mampu karena dianggap ini sudah turun-temurun. Nah, sandera inilah yang harus kita putus mata rantai ya, harus kita patahkan dengan apa? Pendekatan edukasi, pendekatan yang namanya pendidikan secara terintegrasi dengan kurikulum ya, dan penegakan hukum. Suka tidak suka, kita harus bisa mengatakan kepada para orang tua yang mereka takut dengan hukum ini, termasuk juga yang memberlakukan budaya buruk seperti ini, bahwa ini ada undang-undang perlindungan anak dan ini ada pidananya, bukan hanya sanksi sosial, bukan hanya sanksi yang lainnya, tapi ini pidana loh. Tapi hari ini kan kita paham penegakan hukum terhadap pidana ini kan tidak bisa kita lakukan ya dengan berbagai macam alasan dan tantangan yang ada. Tapi sekali lagi untuk permasalahan yang Ananda ini ya, yang ada di Lombok ini, kami ingin mengatakan bahwa kita tidak serta-merta harus tindak pidana ini kita berikan kepada orang tua, karena efek dari semua yang telah terjadi ini akan sangat panjang. Oleh karena itu yuk minimize-nya seperti apa. Artinya kita boleh announce kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini ada pidananya, buktinya telah telah dilaporkannya ke Polres tempat ya kan. Nah, artinya yuk para orang tua pahami. Dan tetapi kami yakin ya, sebagian besar para orang tua khususnya di daerah Lombok. Ini jadi perhatian gitu ya, Ocha, karena memang salah satu masalah yang terjadi di masyarakat pernikahan anak di bawah umur itu juga tadi kalau disampaikan oleh pemerhati anak gitu ya, dampaknya ternyata nggak cuma soal kesehatan fisik, mental gitu, ternyata ini juga bisa meluas begitu. Jadi perhatian sekali untuk orang tua di luar sana, pertimbangan kembali untuk menikahkan anaknya di usia muda, apalagi di bawah umur yang masih belum matang ya, Ocha ya. Betul. Selain ini juga melanggar
undang-undang pernikahan tadi sangat disayangkan sekali ya. Kemudian anak-anak yang tadi 15 tahun dan 17 tahun akhirnya harus putus sekolah begitu, dan memang secara kedewasaan mental, ekonomi dan juga kestabilan diri masing-masing gitu ya untuk memanajemen pernikahannya juga kan bukan suatu hal yang mudah begitu ya. Tingkat edukasi dan juga hal-hal lainnya secara emosional ini perlu didukung sebelum kemudian menuju jenjang pernikahan. Benar, baik. Nah, pemirsa, ini ada juga lagi yang viral di media sosial di mana seorang gadis yatim piatu di Kampar Riau ini dianiaya tante dan saudara sepupunya hingga terluka. Iya, pemirsa, tak hanya itu, korban juga kerap tidak diberi makan dan tidur di gudang tanpa beralas kasut. Viral di media sosial video seorang gadis yatim piatu dianiaya tantenya di Desa Taraibangun, Kampar Riau. Tetangga korban sengaja merekamnya sebagai barang bukti. Remaja 18 tahun ini mengaku kerap diperlakukan kasar oleh tante dan saudara sepupunya. Akibatnya korban luka-luka di beberapa bagian tubuh. Sudah 1 tahun korban tinggal di rumah tantenya sejak ditinggalkan kedua orang tuanya. Korban juga kerap tidak diberi makan dan tidur di gudang tanpa beralas kasur. Jadi ditunjukkan kepada temannya, diarahkan ke rumah saya. Di situ anak itu berbicara kepada saya, minta pertolongan, Pak, lindungi saya dianiaya sama yang namanya Ki. Nah, setelah itu penganiayaan itu terbukti ada video itu yang di luar saja, dan warga sudah mengetahui juga penganiayaan itu, tapi tidak berani melaporkan kepada saya karena takut beliau itu dengan si pelaku. Saat ini korban dirawat pihak keluarga lain, sedangkan pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Kampar. Dari Kampar Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Diduga malpraktik alat kelamin bocah terpotong saat melakukan khitanan di tempat praktik mandiri perawat di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi. Korban pun mengalami kesulitan buang air kecil dan trauma mendalam. Naas nasib BAI, bocah 10 tahun yang alat kelaminnya terpotong saat melakukan khitan di tempat praktek mandiri perawat di Desa Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi pada Oktober 2024. Akibat peristiwa ini, bocah kelas 5 dasar ini mengalami kesulitan membuang air kecil dan trauma berat, bahkan hampir setiap waktu selalu menangis kesakitan. Keluarga telah membawa korban ke rumah sakit di Sumatera Barat dan telah dilakukan 5 kali tindakan operasi. Namun dokter menyatakan alat kelamin korban yang terpotong tidak bisa disambung lagi dan hanya bisa dibuatkan saluran kencingnya. Setelah disunat, pendarahannya tidak mau berhenti. Setelah diulang-ulang lagi, buat jahitnya sudah 2 kali, tapi tetap pendarahannya aktif. Sampai perawat tersebut menyuruh kita pulang, akhir katanya dia bilang ini saluran pipisnya masih ada. Waktu kami pulang tersebut pendarahannya masih aktif. Sampai di rumah 10 menit lah orang tersebut nelpon nyuruh balik lagi. Berdasarkan keterangan ibu korban, hingga operasi kedua oknum perawat tersebut bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya pengobatan. Namun pada operasi ketiga hingga kelima, pelaku hanya membantu uang transportasi. Orang tua korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, berharap adanya pertanggungjawaban dari oknum perawat yang melakukan malpraktik khitan terhadap anaknya. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga diperkosa tetangganya saat sang suami sedang bekerja di Rembang, Jawa Tengah. Ya, pelaku merekam adegan pemerkosaan dan mengancam akan menyebarkan. Pria ini tak berkutik saat polisi Polres Rembang melakukan penangkapan. Pria berusia 20 tahun ini melakukan pemerkosaan terhadap tetangganya yang berusia 30 tahun. Pelaku memanfaatkan kesempatan saat suami korban yang bekerja piket pada malam hari. Korban hanya tinggal berdua dengan anaknya yang masih kecil.
Pelaku masuk ke rumah menggunakan penutup kepala dan mengancam korban dengan senjata tajam akan melakukan pembunuhan. Tersangka sempat merekam adegan pemerkosaan dan meminta uang pada korban. Melakukan pemerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan video asusila apabila korban tidak memberikan sejumlah uang yang diminta pelaku. Total uang 1 juta, cuman yang diamankan oleh penyidik 700.000. Yang 300.000-nya sudah digunakan oleh pelaku. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Pemirsa, jelang kedatangan Presiden Prancis, Candi Borobudur bersolek hingga memasang chairlift. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali untuk Anda. Masih di News Today pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. TPUA menyebut penyerahkan dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rombongan membawa dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Di antaranya menyatakan tidak adanya transparansi penyelidikan dan penyidik tak memenuhi kaidah Scientific Crime Investigation hingga perlu gelar perkara khusus. TPUA juga menilai penghentian kasus menjadi cacat hukum karena tidak dihadirkan pelapor dan terlapor. Sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik ya, sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus. Bagaimana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Ya, inti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir gitu kan yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan gitu kan atas penghentian penyelidikan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah selesai melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dinilai identik dan tidak ditemukannya unsur pidana sehingga kasus dihentikan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rama Maheru, Edi Nugraha, iNews melaporkan. Sementara itu, Roy Suryo CS meragukan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Iya, metode yang digunakan Bareskrim dituding tidak transparan. Dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, Roy Suryo CS curiga dengan metode yang digunakan Bareskrim dalam memeriksa ijazah Joko Widodo. Penyelidikan tersebut diklaim tidak transparan, sepihak, dan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat,
Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Pihak Roy Suryo meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri karena metode yang digunakan oleh Bareskrim sebelumnya dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan sebagai saksi terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pengesahan Pak Joko Widodo yang Rismon yang datang bersama kuasa hukumnya dimintai keterangan dengan menjawab 97 pertanyaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu. Proses pemeriksaan terhadap Respon berlangsung di ruang Iksa Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari 30 April 2025. Berarti 70 pertanyaan itu soal 97. Ya, naik ya. Tadinya 70, naik 97. 97 totalnya. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri konferensi tingkat tinggi ke-56 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, selama di Malaysia, Presiden tak hanya membahas kerjasama dengan Malaysia, tapi juga dengan negara-negara lain di ASEAN. Presiden Prabowo Subianto menghadiri gala dinner KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan istrinya. Gala dinner digelar untuk mempererat hubungan antar pemimpin kawasan dalam suasana informal dan penuh keakraban. Selama di Malaysia, Presiden Prabowo juga bertemu dengan sejumlah pemimpin kepala negara. Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Laos, Sonexai Sivandon, dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong Shin, secara terpisah. Pertemuan antar kepala negara ini berjalan tertutup. Pembahasan fokus pada peningkatan hubungan kerjasama antar negara ASEAN. Keharusan dari negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kohesivitas dan kekompakan sehingga kita benar bisa menjadi kekuatan regional yang diperhitungkan, kemudian juga menjadi sebuah kekuatan yang benar-benar bisa bermanfaat dengan semua potensi. Populasi ASEAN ini menurut catatan ada kurang lebih 660 juta penduduknya. Ini merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang besar. Kemudian kita juga punya berbagai komoditas yang bisa saling diperdagangkan dan ini merupakan satu kekuatan ekonomi sendiri
KTT ke-46 ASEAN tahun ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama di tengah tantangan global. Negara yang hadir meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ya, pemirsa, viral di media sosial video yang menyebutkan rencana pemasangan eskalator di situs bersejarah Candi Borobudur. Meski demikian, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan ialah chairlift yang akan dipasang secara non-permanen. Untuk eskalator di dalam Pak Presiden Prabowo pada tanggal. Video ini viral di berbagai platform media sosial yang dinarasikan adanya rencana pemasangan eskalator di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Unggahan video ini pun sontak menuai komentar warganet yang menyoroti kelestarian bangunan bersejarah ini. Menanggapi hal ini, kantor komunikasi Presiden pun angkat bicara dan menegaskan adanya pemasangan fasilitas ini guna mendukung kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 28 hingga 29 Mei mendatang. Presiden Macron ingin mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Dan untuk itu, pemerintah kita menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan Presiden Prancis ke Borobudur. Nanti beliau akan ditemani oleh Presiden Prabowo rencananya selama di sana. Dan pihak pengelola menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan. Pemerintah menyiapkan rem, ya, jadi semacam jalan setapak yang tidak pakai tangga untuk sampai level 4. Kemudian juga menyiapkan nanti namanya apa itu? Stairlift. Stairlift itu ya kalau di rumah-rumah biasanya dipajang di pinggiran tangga untuk bawa orang untuk naik ke lantai berikutnya. Hasan Nasbi pun memastikan pihak pengelola yang memasang fasilitas ini yaitu Injerni akan diawasi langsung oleh Kementerian Kebudayaan untuk memastikan tidak ada bagian bangunan yang rusak akibat instalasi ini. Menteri Kebudayaan Fadlizon pun meluruskan bahwasannya yang akan dipasang pada Candi Borobudur ialah chairlift yang akan dipasang secara non-permanen. Chairlift itu di pegangan. Ini untuk inklusivitas. Semua situs-situs dunia itu sudah memakai kan itu. Kita melakukan adaptasi terhadap itu. Jadi ini sesuai dengan undang-undang juga. Dan tidak ada perusakan sama sekali. Itu pakai handrail. Ya. Jadi itu saya tegaskan tidak ada eskalator, apalagi eskavator. Ini yang menyebarluaskan ini benar-benar menyesatkan. Serangkaian persiapan fasilitas ini pun dilakukan untuk menunjang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendatang. Macron meminta agar lawatan ke Indonesia juga termasuk melihat salah satu keajaiban dunia tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Borobudur, Magelang, kita bergabung dengan jurnalis A-News Puji Hartono. Ya, Puji, selamat pagi. Apakah sudah terlihat atau persiapan apa saja yang dilakukan di sana? Ya, selamat pagi, Okja. Dapat saya beritakan bahwa saat ini persiapan terus dikebut ya untuk menyambut kedatangan Presiden Prancis pada tanggal 29 siang nantinya. Tampak beberapa petugas terus melakukan pembersihan dan persiapan-persiapan di beberapa titik nantinya. Oke? Ya, baik. Puji, terkait dengan situasi arus lalu lintas di sekitar Borobudur, seperti apa? Apakah ada rekayasa lalu lintas dan kemudian apakah juga Candi Borobudur ini ditutup untuk umum sementara? Ya, dapat saya informasikan dan saya dapat informasi bahwa untuk arus lalu lintas sendiri hingga saat ini masih berjalan normal, namun pada nanti tanggal 29 saat kunjungan Presiden Prancis dan Presiden Prabowo berkunjung ke Candi Borobudur, arus lalu lintas akan dialihkan atau direkayasa gitu. Sementara itu untuk wisatawan sendiri saat ini masih bisa berkunjung, tapi hanya sampai zona 2. Sementara untuk zona 1 sendiri ditutup karena untuk persiapan yang dilakukan untuk panitia ataupun pihak penyelenggara guna kedatangan Presiden Prancis. Oke. Baik. Lalu selain pemasangan chairlift ini, apakah ada hal-hal lainnya begitu yang disiapkan untuk menyambut Presiden Prancis ini?
Dari kita sebenarnya masih belum bisa luas ya untuk menggali informasi di zona 1 karena kita media pun dilarang untuk masuk ke zona 1, hanya diperbolehkan kita mengambil gambar atau meliput di zona 2 saja. Di zona 2 sendiri tadi tampak terlihat beberapa petugas melakukan pembersihan di sepanjang jalan, terus sudah dipersiapkan bendera merah putih ataupun bendera Prancis yang sudah dipasang di kanan kiri jalan menuju zona 2 ataupun hingga menuju Candi gitu. Ocha. Baik, jadi persiapannya dilakukan juga cukup cukup cepat dilakukan begitu ya menjelang kedatangan Presiden. Baik, terima kasih Puji Hartono melaporkan langsung dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kita ke informasi momen yang tak biasa terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Hanoi, Vietnam. Macron ditampar istrinya, Brigitte Macron. Iya, di Hanoi, Vietnam untuk kunjungan kenegaraan, tiba-tiba saja Presiden Prancis Emmanuel Macron ditampar istrinya, Brigitte Macron. Dan ini terjadi saat Macron masih berada di dalam pesawat kepresidenan. Dalam video yang beredar di media sosial, Brigitte mendorong bagian wajah Emmanuel Macron. Awalnya pihak kepresidenan sempat membantah keaslian video yang beredar, tapi kemudian mengkonfirmasi bahwa video tersebut asli. Une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait à président turc, et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse. Pemirsa, pemantauan hilal awal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah atau Lebaran Idul Adha dilakukan di sejumlah titik. Jangan kemana-mana, Anda Studio akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, Anda kembali di ID Sudai bersama saya Fazilah Keunisa dan juga Rosalin Cio. Nah, pemirsa, di Reskrim Polda Metro Jaya ini menangkap Ketua DPC Ormas Grip Jaya Tangerang Selatan saat pengosongan lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan. Iya, polisi menetapkan Ketua DPC Grip Jaya sebagai tersangka. Inilah detik-detik Ketua DPC Ormas Grip Jaya berinisial MYT saat digelandang petugas Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Penangkapan MYT terjadi saat bersamaan dengan proses pengosongan lahan milik BMKG oleh polisi di kawasan Pondok Betung, Tangerang Selatan. Diketahui saat ini MYT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penguasaan lahan tanpa hak oleh penyidik Polda Metro Jaya. Selain MYT, penyidik Polda juga telah menetapkan 1 orang lainnya sebagai tersangka dengan inisial Y bin KYT yang merupakan ahli waris. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap lebih dari 3.000 preman di wilayah Jakarta. Mereka terlibat berbagai aksi kriminal dan premanisme. 3.599 orang diamankan Polda Metro Jaya selama 15 hari operasi Brantas Jaya. Mereka diamankan lantaran terlibat berbagai aksi premanisme di wilayah Jakarta. Dari seluruh preman yang ditangkap, beberapa di antaranya dibina dan ratusan lainnya ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam operasi Berantas Jaya 2025, Polda Metro Jaya total menangani 251 kasus. Terkait aksi premanisme berkedok ormas, Polda Metro Jaya mengamankan 56 orang. Dari pelaksanaan operasi dapat kita targetkan beberapa pelaku-pelaku premanisme dalam berbagai bentuk yang sifatnya premanisme yang dilakukan secara perorangan, premanisme yang berkedok organisasi masyarakat, premanisme berkedok debt collector, dan geng motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran. Polda Metro Jaya berkomitmen menindak seluruh aksi premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 anggota ormas di Temanggung lantaran memeras warga. Tak tanggung-tanggung, keduanya melakukan pemerasan hingga 250 juta rupiah. Reskrim Polres Temanggung menangkap Ketua Ormas Kuat Nusantara RG dan salah seorang anggotanya ASB atas kasus pemerasan. Kedua tersangka diketahui memeras Yunianto, warga Candiroto, Kabupaten Temanggung. Awal mula pemerasan terjadi di tahun 2022, di mana korban dituduh berhubungan dengan istri dari adik ipar tersangka RG, sehingga korban diminta pertanggungjawaban. Pelaku kemudian menuntut uang 250 juta rupiah, namun korban hanya sanggup membayar 50 juta rupiah. Kedua pelaku dan anggota ormas lainnya kemudian mengancam hingga membunuh korban jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Pada akhirnya, tersangka membawa kabur truk korban beserta muatannya. Adapun modus operandinya yaitu para pelaku ini melakukan intimidasi, pemerasan, dan ancaman kepada korban, kemudian mengambil truk sebagai ganti karena korban tidak memenuhi apa yang pelaku meminta yang tidak dipenuhi oleh korban. Jadi istri dari saudara SYD itu tadi adalah adik ipar dari. Selain menangkap 2 pelaku, polisi kini memburu 1 pelaku lain berinisial HD yang masuk daftar pencarian orang. Para pelaku dijerat pasal pencurian dan pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 hingga 9 tahun. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang preman terekam kamera CCTV di memalak seorang pedagang di Pasar Pagi Paraklawe, Kota Padang. Ya, aksinya viral di media sosial, namun saat dijemput polisi pelaku merengek dan juga memohon agar dibebaskan. Seorang pria tampak memalak seorang pedagang cabai di Pasar Pagi Paraklawe, Kota Padang, Sumatera Barat. Tak hanya meminta uang, pelaku bahkan mengambil sebatang balok kayu dan mengancam akan memukul korban yang menolak memberi uang. Setelah mendapatkan sejumlah uang, pelaku pun langsung meninggalkan lokasi. Kepolisian sektor Lubek yang telah mengetahui identitas pelaku langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Namun saat petugas mendatangi rumah pelaku, aksi pelaku jauh berbeda dari gayanya yang saat memalak, justru merengek dan menangis memohon agar tidak dibawa ke kantor polisi. Namun permohonannya tak digubris, dirinya tetap digelandang ke Mapolsek Lubek bersama barang bukti. Beruntung kasus ini akhirnya diselesaikan secara damai atas permintaan korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, musim haji 2025 kembali membawa jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia menuju Tanah Suci. Sejak pertengahan Mei 2025, kepadatan di Masjidil Haram Makkah mulai terasa, terutama dengan kedatangan gelombang pertama jemaah haji Indonesia dari Madinah. Setiap harinya ribuan jemaah memadati area tawaf dan sa'i sebagai bagian dari pelaksanaan umroh wajib. Umroh wajib menjadi salah satu rukun dalam rangkaian ibadah haji yang dilakukan sebelum wukuf di Arafah.
Umroh wajib terdiri dari 3 rangkaian ibadah utama, yakni tawaf, sa'i, dan tahalul. Jalur sa'i kini telah dilengkapi dengan fasilitas modern seperti jalur khusus kursi roda dan pendingin udara. Pada musim haji 2025, kepadatan di Masjidil Haram mulai terasa signifikan sejak pertengahan Mei atau ketika gelombang pertama jemaah haji Indonesia tiba dari Madinah ke Mekah. Setiap harinya, ribuan jemaah melaksanakan umrah wajib sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji, memadati area tawaf di sekitar Ka'bah serta lantai-lantai Masjidil Haram lainnya. Rangkaian umroh wajib ditutup dengan tahalul, yakni mencukur atau memotong sebagian rambut kepala sebagai simbol penyucian diri. Dari Makkah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah haji asal Aceh menerima uang wakaf sebesar Rp2.000 atau setara dengan 8,7 juta rupiah dari Baitul Asyi. Iya pemirsa, Baitul Asyi merupakan wakaf dari seorang dermawan Aceh yang datang ke Mekah pada tahun 1809. Rasa syukur terpancar dari wajah para jamaah haji asal Aceh yang menerima uang wakaf sebesar Rp2.000 dari Baitul Asyi. Pembagian dilakukan di hotel tempat mereka menginap di kawasan Misfalah, Makkah. Tahun ini embarkasi Aceh mengirimkan 4.738 jemaah haji reguler dan seluruhnya berhak mendapatkan bantuan uang wakaf. Jumlah yang diterima tahun ini naik dibandingkan tahun lalu dari Rp1.500 menjadi Rp2.000. Rencananya untuk kalau bisa kita berbagi lagi dan bersedekah lagi ke saudara-saudara lainnya yang belum sampai ke Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah. Pertama mungkin untuk dam kami, karena kami haji tamutu, bisa saja nanti walaupun sudah kami bayar di sana korban, mungkin korban ini kami manfaatkan, ini penggantinya nanti uang dana ini. Baitul Asyi merupakan wakaf dari Habib Buga Al-Asyi, seorang dermawan Aceh yang datang ke Makkah pada tahun 1809. Ia mewakafkan rumah untuk menampung orang Aceh yang berhaji. Tanah wakaf tersebut kini dikembangkan menjadi hotel-hotel. Keuntungannya disalurkan kembali untuk jemaah haji asal Aceh. Dari Makkah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. 378, 379. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, pemantauan hilal awal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah nanti sore dilakukan di lantai atas gedung parkir apartemen kawasan Center Point of Indonesia. Pemantauan dimulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Pemantauan hilal melibatkan BMKG Makassar, Pengadilan Agama Makassar, perguruan tinggi, serta sejumlah lembaga pemantau dari berbagai ormas keagamaan. Berdasarkan rapat koordinasi Kemenak Sulsel dengan BMKG, hasil hisap sementara menunjukkan hilal sudah berada di atas ufuk, yakni di atas 3 derajat. Meski demikian, kondisi cuaca seperti hujan dan kabut akan menentukan apakah hilal terlihat atau tidak. Sementara untuk cuaca nanti sore di Kota Makassar dan sekitarnya diprediksi cerah berawan.